Ya kayak seorang si temo preman orang ditakuti kayak gitu. Yang seharusnya awak tuh enggak melakukan gitu loh. Karena Iya, apa? iya. Awak Bukit Tinggi itu kampung gitu. Iya, Saburu-buru aja orang, iya. sajai-jai orang. Sentuh sisi baiknya orang tuh kan jadi baik, Betul, betul dah. ya kan? Tapi saya elo-elo orang, pemilu disentuh sisi jahat orang tuh kan jadi jahat. Pernah memualafkan orang ketika udah di dalam dah. Itu betul dah. Betul. Boleh tahu histori seperti apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Curhat C Udah. Hari ko awak kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan cukup viral di Kota Bukit Tinggi. Langsung saja, selamat datang Udah Temo di podcast Curhat C Udah. Dah. Siap. Selamat Oke. Dah. Mungkin masyarakat Kota Bukit Tinggi kok bertanya-tanya aku dah. datang. Udah temo kok baa namu tuh sampai melaki udah baa sejarahnya dah. Jadi dulu waktu kita ketik-ketik, Iya kita dah. gapua dulu. Iya dah. Ya, Waktu ambo gapua secara dulu. pribadi dulu gapua. Jadi pipi ke awak temo udah dulu temo. Oh, gitu. Jadi temankunya melekat memutus temo dulu gitu. Iya dah. Ah, Oh jadi karena bentuk fisik mungkin dah ya. Ya. Fisik dah mungkin yang agak gapua atau Ya. melaki lah kalau udah temo tuh sama udah. Betul. Oke oke. Oke dah. Selanjutnya dah. Ada enggak dah pengalaman mungkin yang bisa dah cerituan sewaktu udah masih muda dulu dah sampai kini dah. Pengalaman yang kita dapat dari itu sampai ke titik iko. Iya dah. Itu tuh mungkin banyak hal. Iya dah. Mungkin pengalaman itu berawal dari ambo dari umur 3 tahun di pasar. 3 balik tahun dah. Ya, umur 3 tahun ambo di pasar itu ambo menyimir dulu. Nyemir sepatu dah. Menyimir sepatu. Oh, oke dah. Menyimir sepatu. Setelah menyimir sepatu, ambo telah menjalani jadi stok karoto. Stok Karoto. Ah, Di Bukit Tinggi itu dah. Bukit Tinggi. Iya dah. Ya. Jadi setelah itu tuh kuli bangunan. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Banyak kerajo-kerajo yang kita jalani. Iya iya dah. Nah, mungkin udah itu dah ya. Terus dah mungkin ada beberapa masyarakat dah yang menilai mungkin sosok udah tuh adalah ada stigma preman dah. Ya. Bagaimana mungkin Datemo menanggapi stigma-stigma negatif? Mungkin ada beberapa masyarakat ya Daya yang Ya. menjudge udah seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi itu dah? Itu tuh hal yang lumrah. Iya. Orang menanggapi hal preman itu dicap sebagai negatif. Tapi kalau secara kita pribadi itu tuh nggak boleh mencap orang tuh sebagai preman kayak gitu, karena itu tuh menjustis atau yang gimana namanya mengintimidasi orang. Oke dah. Ya kan, karena secara apanya mencari orang tuh dikatakan preman, awak kini kula memvonis seseorang tadi. Oke. Iya kan. Jadi sehinggonya orang tuh tertekannya jadinya. Tertekan orang tuh jadinya. Yang seharusnya orang tuh jangan diperhatikan oleh pemerintahan. Iya iya. Nah, jadi dari sinan tuh lah awak gini kok banyak menampung preman tadi itu. Sebenarnya preman ku ndak ada. Iya, Karena iya, iya. latar belakangnya tadi. Hmm. Latar belakangnya tadi ada kebutuhan kerjanya, lapangan kerjanya ndak ada, ya kan? Atau yang gini kok ada kebutuhan tapi lapangan kerja ndak ada, yang lebih ke pasar. Yang harusnya Iya. itu diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Nah, Mungkin udah merasakan udah tuh pernah dijudge sebagai atau seorang preman dah. Itu mulai bilu tuh dah. itu tuh lama sih. Lama dah ya. Nah, semenjak udah merasakan udah pernah dijudge orang udah tuh seorang preman. Ada enggak ada mungkin fitnah-fitnah yang menjerumus ke Datemo dengan stigma negatif orang masyarakat, beberapa masyarakat mungkin ke udah tuh dah. Pernah enggak ada merasa terfitnah dah? Ya, sampai saat ini masih merasa seperti itu. Contohnya apa tuh dah? Ya kayak seorang si temo preman orang ditakuti kayak gitu. Yang seharusnya awak tuh enggak melakukan gitu loh. Karena Iya. awak Bukit Tinggi itu kampung gitu. Iya. Iya kan, kampung itu yang akan menjagonya. Kalau mau menanamkannya itu di Kediri gitu. Iya iya dah. Ya kan? Heeh. Nah, kita menanamkan tidak ada itu yang namanya preman. Iya iya. Ya kan? Selaginya itu bisa diraih
apanya artinya kayak kok saburu aja orang, sajai orang, sentuh sisi baiknya orang tuh kan jadi baik. Betul dah. Ya kan? Tapi saya elo orang, pemilu disentuh sisi jahat orang tuh kan jadi jahat. Jadi manusia kan masih orang manusia. Oke dah. Jadi tidak ada yang preman tuh ada. Bara pun banyaknya preman yang keluar dari penjara gitu, tampuangnya, ya kita tampuangnya, akhirnya jadi lurus. Iya dah. Ya kan? Artinya kan yang butuh diperhatikan. Gitu. Waktu dari dalam tuh dah, Gali pernah membaca cerita dah. Mungkin ini hal yang sangat luar biasa menurut Gali dah ya. Nggak salah itu Gali pernah baca berita bahwasanya Uda Temo pernah memualafkan orang ketika udah di dalam dah. Itu betul dah? Betul. Boleh tahu histori seperti apa dah? Wah, cerita gak panjang sendiri. Boleh dah. Waktu itu awak terfitnah, kini gua rasa awak yang melakukan pembacokan. Padahal itu tidak benar. Oh, itu tidak benar? Tidak. Wah. Jadi kita punya adik-adik banyak. Ya. Kita punya adik-adik banyak. Dengan awak kini kau difitnah oleh seorang ketua tadi itu, artinya kini kau dikhianati. Ya. Adik-adik merasa tidak nyaman. Ya. Tanpa ada instruksi, tanpa ada rekomendasi dari awak, adik-adik kau berjalan sendirinya. Oke. Nah, masuk kakaknya dikhianati kan gitu. Terjadilah hal yang itu tuh. Jadi pada akhirnya 8 bulan setelah itu kan tercium oleh kepolisian, dibawalah nama. Iya dah. Ya. Dibawa nama. Dan pada akhirnya masuklah datang ke waktu itu sudah memancing. Sudah memancing Balik dah. memancing dikontak oleh para buser ya kan. Iya, Wah tamu lelo karena wak merasa tidak masalah gitu. Oke dah. Merasa tidak masalah. Dan pada akhirnya ditamunya di buser, so kini kau atas angkui masalah kau. Oke. Kita ikuti langsung ke ketua polisi. Waktu itu bawa Honda, tinggal ketukar rumah dulu. Alhamdulillah waktu itu polisi konyo lay anulanyo, ya kan lay kooperatif lagi. Oke dah. Sampaikan. Dia tanya sampai ke rumah, tinggal ketukar rumah waktu lihat terus kantor polisi. Tiba di kantor polisi, kita diperiksa dari malam sampai pagi, masuk jam 8. Oke. Jadi di sini agak terjadi perbedaan di dalam ketua polisi tadi itu. Oke. Ada perbedaan antara kita diisolasi sendiri, diisolasi dalam dari itu. Di sini itulah timbulnya. Alhamdulillah mungkin itu tuh jalan bagi Allah ya kan. Iya dah. Jalan bagi Allah untuk menyadarkan seorang awak tadi. Iya dah, betul dah. Ya kan? Di sini tuh awak mengaji diri tadi. Oke. Mengaji diri. Aduh, dapet buku, baca buku dari itu. Dapet buku, apalah artinya hidup tadi. Buku apalah arti hidup. Oke dah. Jadi di sini itulah banyak pembelajaran dapet itu. Setelah itu dah sampai mau orang yang udah mualafkan itu di kantor polisi. Di kantor polisi saat itu awak dimasukkan diopor ke LP. Diopor ke LP kok masih ada permainan yang dimainkan untuk awak. Oke. Diciptakan suasana. Oke. Diciptakan suasana sehingga hati-hati dengan seorang stemo. Orang paling berbahaya di Bukit Tinggi gitu. Oke. Jadi itu tuh ndak cie-cie doh tekanan terhadap awak. Yang pertama masalah hukum awak ndak jelas. Awak kini kau masuk tanpa ada permasalahan yang terkait awak dimasukkan dalam kantor polisi dan sampai kini ke LP ndak jelas itu ya kan. Yang keduanya permainan di dalam kita memang ditekan. Yeah. Tapi alhamdulillah itu tuh yang membuat awak untuk bangkit balik menuju Allah tadi. Oke. Jadi kita ikuti alurnya. Ikuti alurnya, awaknya bisa mengadu ke kita punya Allah. Ya kan. Kita tinggalkan sesadunya. Kita sholat tak lupa 5 waktu, ngaji taruh, ya kan. Itu sehingga kegiatan-kegiatan yang negatif di dalam penjara kita robah itu tuh biasanya ada masjid, kita adakan wirid, ya kan. Oh itu udah yang penggeraknya dah. Ya kita penggerak di dalam, kita gerakkan itu tuh
Habis itu kita di dalam penjara itu kan ada orang yang anak-anak hilang namanya tuh. Anak hilang dalam arti katanya ko, nyo misalkan orang Aceh tatangko di siko, keluarganya nggak pernah menjenguknya. Iya. Jadi rokok sabatang ko berarti terlalu tinggi Iya. dinyo. Iya. Kopi segala ko minta tangguang kadang rasanya dinyo. Iya. Ya kan? Jadi waktu itu tuh kesenjangan ekonomi di dalam penjara itu terlalu dengan kayu tinggi mana, dan rendah mana kan. Iya. Jadi mau mencari itu ente itu. Pas kita kapai sholat maghrib waktu itu. Iya. Cari orang ko maroko sabatang merampe. Kopi segalih merampe. Nggak tangguang nikmatnya di nyoras. Iya. Sementara yang lain-lainnya tuh ekonominya tingginya dengan kayak gitu. Jadi tak kenal ada awan. Nambo buat suatu kegiatan. Siapa yang rajin puasa Senin Kamis? Iya. Ya. Itu awak aja apa bukunya nasi kapau. Itu ambo sediakanlah kebutuhan rokoknya itu macam. Sehingga berduyun lah orang tadi itu. Berlomba-lomba lah orang tua untuk berpuasa dah ya. Ya, Masya Allah dah. Itu kegiatan pertama yang positif. Itu habis itu kegiatan-kegiatan olahraga kita buka suasana tinju dalam. Ya. Jadi yang biasanya kawan-kawan di dalam tuh banyak yang terjadi perselisihan, macam semenjak di dalam waktu itu tuh alhamdulillah waktu seperti keluarga. Sampai yang sampaikan waktu itu di apa tuh di aula tuh awak di dalam samu seduanya. Ya. Ya kan awak sama-sama, awak pun sana. Samu orang pesakitan. Ya. Jangan pernah kini kau anggap kalau anggap iko penjara ya sehari terus tahu. Tapi jadikanlah iko kampung kalian, rumah kalian. Kau saudara kalian. Ya, nan 1 tahun dah susah hari cayolah. Sainggonyo damai ada orang dalam sana. Ada orang dalam sana. Sainggonyo yang awalnya temu yang dia dikecian orang di dalam itu tuh orang paling berbahaya, tapi lah rasu kepercayaan dari pegawai lapas tadi. Iya dah. Nah kemudian sampai mualaf itu dah. Waktu itu ambo sedang sudah sholat maghrib. Sudah sholat maghrib. Jadi sholat maghrib, adik-adik tuh kawan-kawan di dalam penjara tuh apapun permasalahan hanya banyak koordinasi sama awak. Itu. Jadi menunggu awak sudah sholat, biasanya ngaji. Ngaji. Adik-adik tuh lah banyak berjajaran tuh. Pas setelah mengaji orang sholat isya. Iya dah. Orang ngaji sholat isya, orang azan. Ada namanya si Rudi yang kita mualaf kan tadi itu si Rudi. Rudi namanya dah. Rudi namanya orang Batak maaf ya. Orang Batak ya. Batak. Jadi pas apa tadi itu Nasrani itu. Ya. Orang azan, ambo tanya kayaknya. Baa perasaan Rudi mandanga orang azan. Ya. Coba tanya ke hati yang paling dalam. Tanya kayaknya begitu. Bergetarnya sih. Iya dah. Macam itu yang hidup tuh. Kalau Rudi, namu yang dia orang gaya untuk mengenal karena Rudi ko misalkan beradik kakak berampe. Kalau nyawa dia namanya si Bujuang seluruhnya sekali menjadi seluruhnya. Rudi, Romi, itu kan perbedaan anu situnya aja. Iya dah. Iya kan? Tapi yang hidup sama itu cieknya aja. Itu yang hidup dari itu aja. Iya. Ya tergugah hatinya sehingga setiap maghrib, setiap sholat mengaji itu nyedangan awak taruh. Jadi acok lah koordinasi jawab rencanya ikut macam ya kan tak buka lah niatnya untuk masuk Islam. Dan itulah historinya sampai Bang Rudi itu masuk ke agama Islam dah. Ya. Insyaallah mantap sekali. Oke dah. Selama udah berada di dalam dah. Ada enggak mungkin dah pengalaman berharga yang bisa udah sharing-sharing ke kita dah? Kalau untuk pengalaman mungkin hidup yang paling banyak pengalaman itu dapat dalam penjara. Oke dah. Arti tahu dengan seorang sahabat. Arti tahu dengan arti kehidupan. Dalam penjara itulah. Sebab tahun 2009 dulu kita mungkin orangnya capek mengaji diri. Apalah artinya hidup hebat? Katikulah di dalam itu. Jadi sadarnya mentiko mau tahu diri ya. Waktu itu orang sedang apel.
Jadi apel tuh orang dihitung tuh tiap kamar. Iya dah. Ya kan? Hitung tiap kamar. Jadi waktu itu kamar 9 balik. Iya. Orang hitung kamar dari kamar 1, 2, 3, 4, tuh 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai awak kan. Iya dah. Jadi pas orang tuh menghitung apa jawab ke diri seorang. Hebat ang Ciang. Tapi ang di kandangan. Biasanya yang di kandangan orang apa binatang. Oke. Tua mengatui diri wa seorang. Iya dah. Di sini itulah waktu buka. Setelah itu tuh, ambo di dalam penjara itu tuh mungkin sampai batanyo di kawan-kawan. Ya. Nah, jadi kawan-kawan tuh kita tanya cici. Angku apa kasus angku? Copet. Ya. Angku jambret. Angku apa? Perampok. Angku baku sampai menjambret. Waktu itu orang rumah masuk rumah sakit dah. Karaju ndak dulu selama macam ndak dulu. Angku bawa menjambret angku. Orang gaya masuk rumah sakit dah. Ya. Orang gaya sakit karaju ndak dulu sama macam ndak dulu. Yang surang le, ama kok merampok ang. Dia ndak karaju ndak dulu sementara wak kini butuh biaya. Ya. Dari sini tuh apa pikir? Ndak dulu punya orangku yang kemauan hatinya yang sampai masuk penjara pun. Iya kan? Iya dah. Jadi ambil kesimpulan. Berarti orang dalam penjara dan kemauan sendiri anunya dalam penjara ndak ada dong. Ya kan? Memang batu bejat tuan ndak ada dong. Karena ada desakan ekonomi. Oke. Ya kan? Risiko kok lah mangkonya gini kok bisa kita merangkul kawan-kawan dalam penjara seru itu keluar. Ya oke, kalau model kok kalian di dalam penjara dia keluar penjara bisa temui bekerja gitu sosok. Mantap. Gak bisa berkata-kata kalau kita udah temu gini dah. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya sudah. Untuk pencapaian mungkin dah. Pencapaian Datemo apakah sudah sesuai dengan yang Datemo targetkan semenjak kecil sampai saat ini dah? Atau mungkin ada beberapa poin yang belum dicapai mungkin? Kalau untuk pencapaian Allah yang punya kuasanya, Betul. ya kan. Tapi awak berniat. Ini kok yang pertama untuk menghilangkan image preman. Oke dah. Ya. Kalau dapat ini kok awak dah cocok dengan bahasa preman tu dah. Oke. Karena gitulah menjalani hidup yang seperti itu. Ya. Ya cukuplah kita yang merasukan ku dapat generasi ke bawah tujuan. Ya. Ya kan. Ku dapat generasi ke bawah tujuan sampai terjadi yang dikejar nilai premanisme. Karena itu tuh merasuk di intimidasi jadi. Ya. Merasuk terponis. Ya kan. Cobalah angkat manusiakanlah seorang manusia. Dia itu kan punya hak untuk hidup. Betul dah. Ya kan. Ya, manusiakanlah seorang manusia tadi itu dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Contoh, Plaza Ramayana dibuka dari tahun 2007 sampai saat kini. Ya. Alhamdulillah mungkin 24 jam rolling itu terbuka. Siapa yang enggak hidup di dalam itu? Ya. Ada yang bekas mantan narapidana rampok, narapidana copet, ini semacam dia hidup di dalam itu. Dalam itu tuh lalu. Ya. Barang miliar putaran piti dalam itu. Ya. Tapi tidak pernah gembok nggak pernah rusak sampai saat kini. Betul dah. Karena bagian nilai kepercayaan itu penuh. Ya kan? Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin bukan yang perlu kita suarakan ke bapak-bapak yang tinggi. Betul. Ya, itu yang perlu kita suarakan. Ya. Jadi tidak jangan sampai melemahkan seorang korban dari itu. Itu Dan mungkin jangan terlalu cepat menjudge orang seperti apa mungkin dah ya. siap. Iya dah. Oke dah. Kalau harapan dah. Ada enggak mungkin harapan yang pengen udah sampaikan kepada kami gitu dah. Kepada seluruh lah mungkin kita kecilkan untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi dah. Ada enggak mungkin harapan yang ingin dah sampaikan dah? Ya harapan kita itu marilah waktu bersama-sama untuk mengumpulkan bersama-sama untuk memajukan kota dan memanusiakan seorang manusia. Itu saja. Itu harapan dah mungkin dah. Ya harapan yang paling kadang itu. Oke, terakhir dah. Mungkin ada enggak dah pesan-pesan yang mungkin dititipkan dari orang tua mungkin dah, dari kakek nenek mungkin kau udah sampai udah seperti kau kini dah. Ya. Dulu pernah orang gaya
waang mangku kabi jadi orang tolong kanasa. Oke. Kanasa para pun hebat tolong kana dari ma asal mangku kabi bisa menjadi orang. Nah pertama. Yo, nang kaduanya kalau ingin berhasil menjadi orang itu tolong jujur dari orang. Jujur. Itu pegangan yang paling meskipun sakit, jujur itu sakit. Iya. Tapi cobalah hidup itu untuk jujur. Iya. Itu pegangan hidup itu dah. Ya, itu mungkin yang selalu jadi pegangan untuk bagaimana Datemo menjalani hidup ya Daya. Oke, Datemo, terima kasih banyak telah hadir di podcast Curhat C Udah. Dan mudah-mudahan cerita Datemo bisa menjadi pembelajaran dan juga pencerahan untuk yang akan menonton podcast ini. Dan kami sangat berterima kasih kepada Datemo dan tim Datemo yang telah hadir ke podcast ini. Jangan lupa share dan subscribe YouTube channel kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.